artinya. Jadi kalau di dalam jurisprudensi atau fikih ini kita harus menggunakan dasar dan bukti. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang siapa yang mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, mencari cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mempermudahkan bagi kita jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Marilah kita ikuti kajian fikih hari ini, yaitu mengenai soal makanan dan minuman. Jadi nanti ada dialog atau pertanyaan bisa disampaikan dalam diskusi. Kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita mendapatkan informasi ataupun kajian. Apabila waktu telah hilang dari kita, maka sangat rugi bagi usaha kita bisa mengikuti kajian-kajian ini. Terima kasih, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi wa hadrati sayyidina saddatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa ala fatimah wa Hasan wa Husain min bagian sahabatnya jamil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wal awliya wal asbiya wa immatil mustahidin wa muqallidina fid din wa salihin wa salihin ala sayyidina bilal bismillah di aimatil arba'ati Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal samaina wa Sultan Ali Hasan Qadir Jailani al-Baghdadi qaddasa sirrahu wa ila Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali samaina wa Sayyid al-Baghdadi samaina wa Abu Hasan al-Ash'ari Sabi Mansur al-Maturidi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana bi hajrati ya Rasulullah syekhi masyayikhina wa ulamaina min al-sunnah wal jamaah ulama sunnah Ma'alif adal kitab nafa'na wa bi'ilumi barakati mukarramati ma'ila raya baina wa umatina wa azdadina wa jaddatina wa ila raya ahlul kubur alladhina nabina nabi hadil qurya ghafarallahu lahum wa rahmahum wa abihim wa ba'anhum Allahumma inna nas'aluka rahmah wa mubira wa barakah wa salam wa sa'ala fid dini wa dunya wa akhirah Bibarakatihi makaramatihi wa asrarihi jai nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa Balil maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa Balil maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul Qunayni was-saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami Ya Rabbi bil Mustafa Balil maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita berada di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Rizqon Hasanah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di dalam kegiatan yang penuh barokah ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang kami hormati, marilah kita melanjutkan kembali pengajian kita yang kemarin masih meneruskan fiqhul at'imah wal masyrubat, ya, makanan dan minuman. Hal ini adalah penting karena yang biasa kita makan dan yang biasa kita minum. Kemarin juga kita perdebatan antara pewarna makanan karmin. Kalau LBM Jawa Timur dia mengatakan haram, ya. Nah, BMUI tetap pada ijtihadnya itu adalah mengatakan halal. LBM Lembaga Bahsul Masail Yogyakarta mengatakan juga halal. Perdebatan di dalam persoalan fikih yang khilafiyah itu adalah biasa. Tapi semua ada aturan mainnya. Jadi yang namanya ijtihad, yang namanya berpikir juga tidak kebablasan, ada aturan mainnya. Mengapa? Ya karena bercak banyak alasannya. Kemarin kita juga sempat bahas kalau itu adalah zat perwarna yang jenisnya adalah masih bukan hasyarat, bukan jenis serangga, tapi masih mendekati kepada belalang. Di MUI ada khusus bagian-bagian yang meneliti tentang biologi, gitu kan? Jadi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga antara ulama dengan mereka yang menekuni di bidang saintifik itu adalah bisa klop. Nah, sehingga ketika dan tidak ada yang membahayakan. Itu persoalan makanan. Ya kita berpegangan hal-hal yang halal itu tentunya berpegangan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Mungkin kita sering baca, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi secara halal dan thayyib. Jadi harta, kekayaan, apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini
adalah untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi ketika memakan, cari yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, ini pegangannya, kita harus memakan barang yang halal itu. Jadi Allah sudah memberikan anugerah kepada kita. Bumi ini adalah cukup bagus Allah ciptakan. Maka kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kau rusak bumi itu setelah Allah berbagusnya. Saat ini mungkin bapak-bapak merasakan akibat pemanasan global ya, yang cuacanya kalau jam 9 aja kayak jam 12. Itu akibat pemanasan global, atau dalam istilahnya adalah global warming, itu berpengaruh terhadap yang tadinya biasanya September sudah hujan, sekarang tidak ada air. Mungkin beberapa daerah sudah kekurangan air. Bogor yang notabene kota hujan, jadi tidak ada hujan ternyata. Hujannya hilang. Nah, ini adalah akibat dari ulah-ulah manusia juga. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita ada mitigasi dan adaptasi, ya. Itu adalah upaya-upaya teman-teman di lingkungan hidup, bagaimana untuk memperbaiki dunia itu. Kemudian kita coba meneruskan kembali. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Saya akan menjelaskan apa saja yang halal, apa saja yang haram ya. Karena kalau disampaikan Pak Hamsin itu, kita itu hanya dua pilihannya. Satu halal, satu haram. Di tengah-tengah ada lagi sebenarnya. Ma bainahuma adalah syubhat. Nah, kita mau masuk yang syubhat apa? Masuk yang haram. Nah, itu. Tapi kalau orang terjerumus pada syubhat, maka juga akan nanti terjerumus secara haram. Maka dalam hal makanan dan minuman perlu yang namanya ikhtiyat ya, hati-hati. Karena kehati-hatian itu adalah menjadi patokan. Dalam hadis Nabi dikatakan innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, kecuali yang bagus-bagus. Oleh karena itu, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para utusan-utusannya. Jadi kalau ke halal yang halal itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Contoh satu misalkan hinjir. Apa hinjir itu Pak? Babi. Nah, babi, kaleb, anjing dan turunannya. Wa ma tawallada minhuma. Sesuatu yang keluar dari anjing ya semuanya menjadi haram. Sesuatu yang keluar dari babi haram. Wa ma tawallada minhuma aw hadu min ahadihima, atau dari salah satunya. Contohnya misalkan satu suci, satu haram. Babi diperanakan dipacek oleh kambing, kan halal kambingnya. Ternyata yang keluar apa? Ya, tetap aja menjadi haram. Itu wama tawallada min ahadihim. Jadi satu suci, satu najis. Sebaliknya. Nah, itu jelas dalam Al-Qur'an. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Kemudian hewan yang
tidak yang disembelih dengan tidak syar'i kemarin kan. Nah, yang tidak syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu berarti menjadi bangkai, maka tidak boleh untuk kita makan. Nah, oleh karena itu, bagaimana hewan yang disembelih dengan tidak syar'i itu? Misalkan disembelih oleh orang yang bukan Islam, artinya non-muslim menyembelih. Kalau tidak baca bismillah masih mending, ya, lupa nggak baca bismillah, tapi dia muslim, sah. Tapi kalau disembelih oleh non-muslim, walaupun dia baca bismillah, tetap itu adalah menjadi dihukumi bangkai dan tidak sah, dan penyembelihannya tidak sesuai dengan syar'i. Atau ada orang non-muslim, ada orang muslim tapi belum balik, anak kecil. Nah, kalau sembelihkan ayam, padahal anak itu baru usia 7 tahun. Nah, maka itu juga tidak boleh karena dia belum balik. Atau dia muslim menyembelih tapi tidak ada aturannya. Contoh, dia menyembelih kemudian urat pernapasannya tidak putus, kemudian urat tenggorokannya tidak putus, saluran makanan, lalu wajdainnya dua otot yang darah di pelipisan di pinggir lehernya itu tidak putus juga, maka itu menjadi bangkai juga, menjadi tidak halal juga. Gimana Ustaz kalau saya punya ayam ketabrak motor? Nah, kan itu masih hidup tuh. Kalau masih ada hayatun mustaqirah, ada kehidupan, maka boleh itu disembelih. Tapi kalau nggak ada hayatun mustaqirahnya, sayang ini udah dipelihara lama-lama ketabrak motor, disembelih aja. Maka itu menjadi bangkai, tidak boleh. Sama kalau di penyembelihan hewan itu di stunning, Pak. Stunning itu dipingsankan kalau banyak ayamnya itu adalah pakai stunning, karena kalau nggak mungkin kan dipingsankan dulu, tapi ada aturannya. Misalkan voltasenya itu antara 40 sampai 50. Jadi ayam itu pingsan tapi nggak mati. Gimana melihatnya? Ada kedipan mata, napasnya masih jalan, nanti bangun lagi itu. Kalau yang seperti itu boleh itu. Jadi di stunning terlebih dahulu. Sapi juga kalau gagah kan itu sulit ya, karena ini stunning juga. Ini yang di otaknya itu ada alatnya juga. Tapi kalau tidak tahu bisa mati juga. Kalau mati jadinya bangkai. Sapi harganya 21 juta. Sekali nyembelih kan mikir-mikir itu. Ini sembelih apa enggak? Ini pasti itu dalam hatinya. Ini sayang, rugi, dan macam-macam. Itu adalah salah satu bukti hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau bapak-bapak punya kambing, kebetulan lagi hamil, disembelih. Gimana tuh anak yang ada di dalam kandungannya, janinnya? Ada dua, ada tafsir. Kalau dia masih hidup, janinnya ketika disembelih gitu ya, keluar ternyata masih hidup, maka boleh disembelih. Tapi kalau sudah mati, halal nggak? Halal. Kenapa? Li'anna zakata ummihi. Dan itu dia sudah disembelih ibunya, jadi ikut. Jadi walaupun tidak disembelih itu sudah halal, karena ikut kepada sembelihan ibunya. Itu yang disebut dalam kaidah fikih tabi'ul bil matbu. Satu yang ikut kepada yang diikuti. Nah, itu seperti itu. Bangkai nggak boleh kita makan. Illal samak wal jarad, kecuali ikan dan belalang dan sejenisnya.
Nah, sejenis ikan, walaupun bangke tetap dihukumi halal. Telur apapun boleh tuh Pak. Anak-anak kecil, Ustaz termasuk telur cecak ya? Telur cecak, emang ada telur cecak? Ada kan? Ya kalau bisa dimakan ya boleh. Kalau gimana tuh cara merebus? Telur puyuh, telur ular boleh ya? Boleh. Semua jenis telur boleh. Tapi yang tidak boleh itu apa? Albaniyah, susunya itu nggak boleh. Ini susu apapun yang diharamkan ya tetap aja tidak boleh. Nah, kemudian hewan darat bertaring panjang atau memiliki gading yang digunakan untuk biasanya membunuh mangsa atau untuk bisa bertahan. Seperti apa? Gajah Pak ya? Nanti saya jelaskan. Gajah itu khilaf itu, ada yang membolehkan juga. Ada ini mana-mana hewan yang khilaf, mana yang enggak. Beruang, monyet, gitu kan. Serigala, dub bahasa Arabnya, dubun. Kemudian asadun, harimau dan sejenisnya, mau macan, mau namir, kitun, kucing. Ada kucing lewat pas mau kurban, lumayan sembelih, jangan haram. Tupai, ya kan? Musang, kemudian timsah itu apa ya? Buaya, ada buaya, aligator, gitu. Itu termasuk yang tidak boleh mentah. Burung buas dan hewan berbisa. Sini apa ini? Naha an akli kulli dainabin minas siba. Burung, kemudian naha akli kulli di mikhlabin minat toir. Nah ini. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, adalah tidak boleh memakan hewan-hewan atau burung buas dengan cakar yang tajam. Kayak gurob, kalau gurob, lang, itu lang. Akrab itu kelabang. Nah, kelabang, kalajengking. Ada kalajengking, kemudian hayatun, ular, kemudian tawon. Nah, tawon. Maka tawon nggak boleh, tikus nggak boleh tikus. Beberapa daerah yang makan tikus. Tawon, kamu madunya boleh, ya madunya boleh. Maka ketika madu itu mau dijadikan sesuatu yang halal, maka nggak harus disaring dan nggak boleh ada larvanya itu. Kadang ada orang, sekalian kan anaknya ide, nah, nggak boleh juga. Maka kalau madu yang halal itu adalah madu yang sudah difilter, yang sudah disaring terlebih dahulu. Nah, itu hewan menjijikan, khobais termasuknya. Apa yang menjijikan? Ada kadal, serangga, sarot, larva, gitu kan? Itu yang orang sering makan itu cangkilung atau cangkilung Pak, yang ada di bambu ya. Nah, katanya enak tuh, wallahualam. Itu termasuk khobais yang dia boleh makan. Larvanya, udah yang normal aja. Ulat yang sejenis ulat sama, tidak boleh juga. Serangga, maka kemarin yang kita makanya kita itu adalah Jawa Timur, kenapa nggak boleh ya? Karena dia masuk dalam kategori katanya hasyarat, sejenis serangga. Kita enggak, masih mendekati terhadap belalang dan tidak ada unsur yang membahayakan. Karena hewan itu tidak makan bangke, tapi makan tanaman. Nah, yang zat-zat pemerah itu, ada yang di lipstik, ada yang di yogurt, Pak. Nah, ini tuh kalau diharamkan banyak juga tuh. Nah, itu boleh gitu, ikhtilaf. Oke, termasuk katanya jenis hasyarat yang melata. Tapi kalau tutut boleh itu. Nah, tutut tahu Pak? Itu yang di jalan-jalan di sawah-sawah. Ya tutut. Kayak ada mengatakan ya itu
masuk dalam kategori ikhtiar. Apalagi kau racun, yang nggak boleh, racunnya aja boleh, nggak boleh kan? Sesuatu yang membahayakan halal tapi kan nggak ada halal yang membahayakan. Ada hewan tapi membahayakan, mengandung disumin, mengandung racun, nggak boleh. Emasnya boleh. Keledai, itu apa keledai? Himar, keledai. Itu adalah atau disebut dalam bahasa bigol. Bigol itu nggak boleh. Kalau kuda boleh nggak? Boleh Pak. Kalau boleh. Sebab ada yang mengatakan dagingnya agak asam. Ya, maka nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil hamir, itu keledai, wal bigol, ya. Walam yanhana anil khail, dan Nabi tidak melarang kita anil khail dari kuda. Gimana ya nyembelih kuda? Gagah kayaknya. Kita lihat onta aja menyembelihnya kan ternyata ontanya sambil berdiri ontanya. Tidak kayak kita nyembelih sapi. Jadi mereka kalau nyembelih langsung berdiri, gitu ya. Mereka ahli. Dia nyembelih kambing aja sendiri, coba bapak yang haji, ya sendiri aja dia nyembelihannya, lun jinak. Tapi kalau kambing kita, apalagi kambing Garut, nggak bisa sendiri itu. Iya. Hewan yang mati lemas, ya. Kemudian hewan yang tercekik, ini dalam Al-Quran. Hewan yang dipukul, atau yang dalam Al-Quran natihah, hewan yang kena timpa barang, barang atau pohon, mati. Atau mutarodiyah, hewan yang jatuh, ada hewan jatuh atau mati tetap nggak halal. Hewan yang dipukul dengan cara keras atau yang disebut dengan maukuzah namanya, ya. Nah itu ada hewan dimasukin dalam karung, pukulin sama gitu kan? Ada yang begitu, itu tidak boleh. Atau ada hewan dikasih makan tapi yang jenis-jenis berbahaya. Ada hewan dikasih paku, kasih apa ya? Dikasih makanannya satu yang berbahaya, nanti juga tidak boleh itu. Semua jenis hewan air yang beracun, Pak, yang tadi jenis hewan air yang beracun membahayakan terhadap kesehatan itu adalah nggak boleh. Semua jenis hewan amfibi, ya amfibi ya tahu maklum, nggak boleh juga. Nah, saya merangkum beberapa di dalam kitab-kitab itu. Ada kelinci. Kelinci itu dalam bahasa Arab arnabun. Boleh nggak Pak? Halal ya. Ada yang suka kelinci? An Anas bin Malik qala anfajna arnaban bimahrid doron. Saya kaget, tahu-tahu ada kelinci lewat di tanah Dohron. Fasa'al qaumu falagobu. Kemudian satu kelompok itu mengejarnya, dapat gitu kan. Wadrok tuha fa'akhad tuha, saya ambil fa'ataitu biha Abu Talha, lalu saya datang ke Abu Talha pada bahaha, lalu kelinci itu disembelih. Wa ba'asa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikirim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Biwarikiha wa fahidai wa, Nabi menerimanya, pahanya gitu kan. Maka ini menjadikan hadis ini menunjukkan bahwa kelinci atau arnabun dalam bahasa Arab itu adalah halal. Gimana kalau marmut? Nah, ada orang Sunda nih biasanya suka marmut. Marmut itu kayak tikus tapi ada bentuknya pendek ya. Nah, dalam bahasa Arab namanya burbu. Boleh nggak? Halal. Yahilu halal ad-dabu wad-dam'u was-sa'labu wal-arnabu wal-burbu. Wal yarbu. Maaf, bukan burbu, yarbu. Ya, yarbu.
Nah, ini dalam kitab Rawdatul Thalibin ada, diperbolehkan tuh marmut. Saya juga senang juga marmut. Nggak tahu karena di kampung mungkin dulu ya, dan harganya murah, 5.000. Tapi kalau sini jadi mahal, 30. Rusa atau gozal, dobiun. Gimana kalau halal? Boleh. Ada orang yang suka memburu daripada memburu babi, mendingan buru rusa, nah itu kan. Maka gozal itu atau dobiun halal. Kemudian tupai, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, khilaf. Tapi di dalam kitab Hayat al-Hayawatul Kubra dia mengatakan halal, wa hukmu halul haqli li'annahu minat thayyibat, katanya. Wa qala bitahrimihi, ada yang mengatakan haram. Ya kalau yang hilaf-hilaf mendingan kita tidak usah. Kemarin dikatakan al-khuruj minal khilaf mustahabbu. Keluar dari perbedaan itu adalah lebih baik, disunahkan, mustahab, disunah. Sesuatu yang disunahkan. Jadi kalau ada perbedaan udah khuruj minal khilaf mustahab. Nah, itu yang pasti-pasti aja. Sa'lamun, apa sa'lam? Sa'lam itu garangan. Orang Jawa bilang garangan. Kalau kita apa? Musang. Ini musang, sa'lamun. Maka khilaf nasa imamuna asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ala khilli akli. Kalau Imam Syafi'i mengatakan halal dimakan, tapi wa naqala an Abi Sa'id ad-Darimi tilmid al-Baiti anna sa'lab haram. Wa yukrahu Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad tahrimah. Wa Abu Hanifah, Malik makruh. Wa Ahmad tahrimah, dan Imam Ahmad mengharamkannya. Ini dalam kitab Hayya al-Hayawan al-Kubra. Jadi hilaf. Ya, tapi yang enak tadi ya udah nggak usah lah. Yang musang itu kan dipakai untuk sekarang apa? Luwak ya. Iya luwak. Luwak itu, kopi luwak itu. Nah, itu. Ya, kopi yang difermentasi di dalam musang itu adalah bagaimana hukumnya itu? Kemarin saya pernah mengaudit yang di Bandung, namanya PT Malabar, yang punya Tionghoa juga. Makanya harus diaudit. Yang diaudit itu adalah bagaimana cara pensuciannya, karena itu bercampur dari kotoran musang. Saya kira musang itu bau, ternyata jenisnya banyak. Yang dia pakai adalah jenis pandan. Jadi kalau dekatin musang itu, musangnya ada 30-an, musangnya bau pandan. Nah itu yang dari saya lihat adalah pensuciannya. Kalau airnya banyak mengalir, kemudian kotorannya bersih, disucikan berkali-kali, maka itu yang dikatakan halal. Tapi kalau asal, kan ada yang sembarangan supaya katanya ada asam-asamnya, ya. Jadi kayak dipermentan, jangan. Maka penting itu mendisertifikasi halal itu penting. Nah, iya. Dan paling mahal ternyata. Karena kalau kopi bagi luwak itu bukan makanan ternyata, tapi cemilan. Jadi makannya dia malam hari. Jadi kalau makannya pepaya, ya pisang, cemilannya kopi. Hebat ya, kayak kita ngopi itu hewan juga ada cemilannya. Kemudian abdobo, gimana? Atau dalam bahasa kita hena. Hena itu mirip harimau ya, Pak? Cuman ininya panjang kan? Nah, hena. Maka jadi kepalanya lebih besar dari anjing hutan biasanya gitu ya. An Ibni Umar qala qultu lil Jabir abdabu saydun qala na'am qala aqluha qala na'am qala qultu aqluha qala na'am qala qultu law aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu dalam hadis sahih. Tapi ini hilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Dah nggak usah dimakan yang gitu. Kemudian himarun wahsy. Apa himar wahsy itu? Keledai tapi liar. Himarun wahsy. Keledai tapi liar. An Abi Qatadah an kana Rasulullah sallallahu dari Abi Qatadah saya bersama Rasul hatta fasaluhu andalika, sehingga saya bertanya kepada Rasul dari andalika, dari himar wahsy. Apa kata Nabi? Innama yatumatun at'amakumullah. Itu adalah makan. Himar wahsy halal. Kalau keledainya liar halal. Jadi kayak kuda liar. Ada kuda liar? Ya, di Sumbawa ternyata nggak liar juga ya. Ayam utan kan liar itu. Kambing saya juga baru tahu. Kambing utan ada juga ternyata. Kambing liar yang dia. Nah, kalau orang utan, utannya itu orangnya itu yang nggak boleh ya. Apa itu gorila? Kemudian ibil, apa ibilun? Onta. Halal. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Al-Quran memberikan contoh onta ya. Ternyata onta itu punya keistimewaan. Itu onta adalah soburun, orang yang banyak, hewan yang banyak sabarnya. Banyak sabarnya, pelan tapi pasti. Nabi pakainya, senangnya adalah makanya kendaraannya dan ngasih makannya awet. Onta kasih makan hari ini 3 hari nggak makan nggak apa, dan dia bisa menyerap makanan. Jadi ada simpanan nih itu onta. Sabar. Maka kalau kita melihat Al-Quran mentafsir afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, ada apa sih dengan onta? Yang juga Allah mentafsir terhadap onta itu harus banyak sabarnya tapi pasti ya, atau onta. Bagor, apa bagor? Ya sapi lah. Al-bagor al-wahsi termasuk sapi liar, ya nggak apa-apa. Sapi liar itu apa ya? Yang di hutan boleh. Bison, bison masuk liar nggak ya? Liar ya. Kalau bapak-bapak bisa nangkapnya, ya. Tapi dia termasuk yang bertanduk ya, yang tanduk yang untuk memangsa bison. Iya. Nggak tahu itu cenderung dekat ke sapi apa ke kalau banteng boleh. Ya. Kerbau, jamus. Ini jamus. Wal jawamis do'nul wahada yak tadi annaha abyab. Oh, bagus katanya. Dalam kitab Tibyan, kalau saya Nawawi, Imam Nawawi itu. Al jawamis do'nun bagor wahada yak tadi annaha abyab, lebih bagus. Jawab. Apa itu? Kerbau. Maka wali mana itu? Sunan Kudus. Sunan Kudus itu dia menganjurkan kepada umat muslim di sana, dia tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak menganjurkan korban dengan sapi, tapi dengan kerbau, untuk menghormati agama lain. Itu hebatnya ya, siarnya beliau. Maka ketika sekarang ada soto Kudus, dagingnya pasti daging kerbau, bukan daging sapi. Tapi kalau makan soto Kudus harus banyak Pak, karena dikit-dikit. Baik itu bagi saya nggak cocok, harus belinya 6. Kemudian gonemun, gonam ya itu hayawanun barihil min al an'am bil ijma wa ya al ibil wal bagor wal gonam. Kemudian kontofadun, landak itu landak. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram Pak.
Ada kalau ashabur ra'i, dia memakruhkan sahabat-sahabat yang memiliki pendapat. Wasuila anhu an Malik, ditanya Imam Malik bin Anas, faqala la adri, saya tidak tahu. Wa kana Abu Thur la yara bi ba'san, saya tidak pernah di dalam landak ada yang membahayakan. Wa qalu anis Syafi'i wa rawa an Ahmad anna rasul biha. Menurut Imam Syafi'i yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di dispensasi memakan landak. Ya bagi yang mau lah. Khair. Nah itu tadi sudah. Dikun, apa dikun? Ayam. Ayamnya ayam jago. Karena kalau bahasa Arab jantan namanya dajajatun. Kalau dikun itu ayam jago. Maka kalau ada namanya diki itu ayam itu. Ya, jadi jangan sembarangan juga kasih diki, kata ayam dalam bahasa Arabnya. Dikun, ya. Ayam jago. Jadi kadang sembarangan juga kan nggak tahu. Yang penting bahasa Arab aja. Kalau kitty apa tadi? Kalau kitun itu kucing. Sama dengan kitty ya? Iya, Hello Kitty, iya itu. Kitun dalam bahasa Arab itu kucing. Dajajun. Nabi Musa yani al-Asy'ari qala ra'aitun nabi. Nah, menurut Abu Musa al-Asy'ari, saya melihat Nabi yaqulu dajajan. Beliau memakan ayam. Chicken. Rawahu as-sittah ila Abu Dawud. Kemudian usfur itu burung emprit, Pak. Tahu burung emprit? Hewan paling kecil. Tapi khasiatnya besar. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling kuat jimaknya itu adalah burung emprit. Bisa sampai 200 kali. Masya Allah. Itu kalau mau kuat makan burung emprit. Kecil-kecil tapi cabai rawit itu burung emprit. Nggak sangka juga itu burung emprit. Atau burung pipit, orang Jawa bilang sparrow ya bahasa Inggrisnya ya. Wa yahillu halal apa bu usfur wa ma'ala syakli usfur, atau sejenis yang mirip seperti burung emprit, berarti yang kecil banyak. Burung apa ya dia? Kecil-kecil boleh lah. Burung masjid, Pak, kalau yang di masjid, jangan burung gereja melulu. Burung salat. Kemudian gurab zar'i, ini gagak zaitun ya. Gagak zaitun. Warnanya itu aswad sogir, hitam kecil. Majmarul manqar, yang merah pelatuknya. Warijlain, dan kedua kakinya. Wa huwa halal ala asal. Menurut, tapi yang kalau gagak pembakan bangke ya haram. Nah, tapi ada yang mengatakan tidak boleh, berarti khilaf. Tidak boleh halal. Kemudian tairul ma'i, burung air. Emang ada burung air? Ada ya? Namanya apa? Pelikan ya? Iya, pelikan halal itu. Qala Rafi'i wa huwa halal bi jami' anwahi. Kemudian hamamun, burung merpati, hamamun. Burung merpati ada, maka ada di sekitarnya sate merpati ada. Tapi simbol kesetiaan, betul karena merpati sekali senang nggak akan mau berpisah berpaling ke yang lain. Maka sekarang simbolnya adalah kesetiaan, itu burung merpati. Kullu dzatin tukin minatir halal wa ismul hammam yaqau ala jami'ah. Di Mekah banyak banget tuh burung. Kenapa? Kelelawar. Nanti ada kelelawar. Kelelawar itu sesuatu yang apa namanya? Khubsun. Yang jijik juga, tidak boleh kita makan. Kelelawar itu katanya barang apa? Termasuk hewan yang berbahaya yang mengandung penyakit. Bisa jadi. Pokoknya sesuatu hewan yang
maka kita tidak boleh. Ayo. Kemudian darajun samit, saya baca ini dulu ya. Darajun kita samina, yaitu burung puyuh. Telurnya aja halal burungnya. Burung puyuh boleh. Kemudian uzun, tayar makal batti wal uzi wanawiya wa halal angsa kayak kalau biti kayak entok. Nah, entok itu enggak. Tapi kan nyembelihnya terbang bener kan? Kayak bebek, namanya bitun, itik. Nah, ada dalilnya sama ada yang tadi ya, ada dalam kitab Rodat At-Talibin. Samakun, ikan jelas tadi. Jaryun jires aklis innajal halal. Ini yang sering kita lihat. Belut, Pak. Suka belut. Ada lagi sejenisnya yang gede. Noah. Ya. Mahal itu ya. Lubang, kubang apa ya? Ya. Sejenis itulah. Innal jarais halal bil ittifaq wa huwa qaulu Abi Bakar wa Umar wa Ibn Abbas wa Zaid bin Sabit. Saya pertanyaannya, apa di Arab ada belut ya? Ketika itu padang pasir, atau mungkin beliau sahabat-sahabat itu pergi ke daerah mana lalu lihat sawah, ternyata ada hewan yang itu mungkin beliau nggak ada Arab, di mana itu ada yang keluar malah ular nanti gersang begitu. Baik. Dombun itu iya, ada yang mengatakan mirip biawak, tapi bukan biawak juga, Pak. Maka tubuhnya itu mirip biawak, kepalanya mirip kura-kura, dia mampu menegakkan keempat kakinya, semakin besar dia semakin jarang makannya, tidak pernah minum, hanya mengandalkan resapan udara dan pori-pori, tapi bukan biawak, maka disebut hewan dom. Itu yang kata Nabi diam, tidak mengiyakan, tidak menganjurkan. Itu namanya takrir, tidak mengiyakan, tidak. Tapi Nabi tidak melarang juga. Tapi jangan dihukumi biawak. Nah, itulah iguana. Ya wallah alam. Tapi mirip. Tapi kata teman-teman ketika Basul Masail itu bukan biawak juga. Nah, itu. Daging semua. Belalang apalagi. Kalau musang coklat yang kemas-kemasan, dalam bahasa Arab disebut Ibnu Irsin. Hilaf gitu ya. Ada yang mengatakan halal, mengatakan haram. Elang, burung elang, Pak, namanya sokrun, termasuk hewan kulli dinabit minas siba, wa kulli di makhlabin minat toir, itu mangsa. Singa, singa. Asadun, ini lion, haram. An Abi Sa'labah Rasulullah an akli kulli dinabin, termasuk hewan yang buas kan ya. Fakhdun, dalam bahasa Arab fakhdun itu macan kumbang. Nah, ini. Kalau namrun namanya macan tutul, jenisnya macam-macam juga. Ya, barbar, harimau, sama lah dalilnya. Kenapa? Wala yakhillu ma yatawaqi binabihi wa ya'udu dan nasi wa alal bahaim kal asad wal wadhibi. Tidak halal hewan yang dia bisa menjadi kuat dengan buasnya dan memusuhi manusia, kayak asad, fahdi, di'bi, tadi.
singa, macan, serigala itu masuk dalam kotak. Hirotun. Kemudian ada hiro itu selain kucing, hiro itu bahasa Arab juga. Maka ada namanya Abu Hurai, cuman jenisnya perempuan. Hiro. Kalau kitur laki Pak. Abu Hurairah, maka dia senang kucing. Wa yarumu dan halam wa hiratun wa hasyatun aw ahliyat li ana ta'di bina babiya. Karena dia akan mencakarnya ya, mencakar. Kemudian ada yang namanya Ibnu Awi. Ibnu Awi itu adalah anjing utan. Anjing utan. Telinganya agak lebar dari anjing biasa itu biasanya. Nah, tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh juga. Ada yang mengatakan haram. Ada dua kaul hilang. Tapi ijtihadnya nggak usah. Kemudian ada kalb, ya sama. Ada kirdun, Pak. Monyet. Nah, ini tadi. Sebenarnya monyet itu khilaf. Ini. Wa huwa muharramun lil khubusi lagi kena jijik dagingnya. Qala al-jahil lahmul qurdi sabilu lamil kalb. Jalannya seperti jalan anjing. Wa huwa syarrun minhu, bahkan lebih jelek dari itu. Wa akhbas. Fi anwa'i tilab as-salafiha min aklu wa haram. Wa qala Malik wa Jum'ah, menurut Imam Malik laisa biharamin. Nah, itu tidak haram. Maka hilaf. Tapi ada di saya dulu ke kampung, ada dari mana ini. Dia mencari monyet, hanya yang diambil otaknya saja. Aduh, masya Allah, sampai segitunya. Nah, boleh. Zirafah, dalam bahasa Arab namanya zarafah. Zirafah, Pak. Boleh nggak? Khilaf. Wa qala al-musannif fil majmu' annahu zarafah la khilafa fihi wa mana Ibnu Rib'ah. Dia melarang Ibnu Rib'ah tahrim. Wa kana al-Baghawi afata bihala. Menurut Imam Baghawi halal. Wa Subki dan dipilih oleh Imam Subki. Nah, khilaf berarti. Fil, gajah, Pak. Siapa yang suka daging gajah? Gila itu. Nah, elephant katanya. Fil. Wa tara Abu Abdullah al-Busanji min ashabina madhab Imam Malik wa qala yahilu al-fil, halal menurut madhab Malik. Tapi wa min al-fil wa haram. Tapi sebagian lagi mengatakan haram. Indana menurut Imam Syafi'i ya. Wa an Abi Hanifah dan Imam Kufah dari Imam Hasan. Nah, itu dalam kitab Majmu' yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemudian dibun haram. Dubun haram. Apa dubun? Beruang. Wa yahrumu aklu dinabin minal siba wal murad ma ya'uddu 'alal hayawan wa yataqawwi binawabi fa yahrum. Ini dalilnya tadi. Haram memakan sesuatu yang bertaring dan hewan memangsa. Haram. Kadzubi kayak beruang. Nah, ada haram karena hidup di dua alam. Ada haram. Yang sabi. Contoh difda'un. Apa difda'? Kodok, Pak. Suike. Suike adalah haram. Wala yahillu aklud difda'. Tidak halal memakan kodok. Lima ruya anna nabiyya naha an qatl difda'. Karena Nabi melarang untuk membunuh kodok. Ya. Walau hal akluhu lam ya akan, kalau halal dimakan katanya tidak mungkin Nabi melarang untuk dibunuh. Itu dalilnya. Tapi menurut madhab Malik boleh. Ada mengatakan boleh dalam madhab Malik. An Abdurrahman Utsman anak Thayyiban sa'ala Nabi sallallahu andibda yaj'al fid dawa pana Nabi. Oh iya ya. Ada seorang dokter tanya kepada Nabi dari soal kodok. Kemudian dia dijadikan sebagai dawa obat. Fanahu Nabi melarangnya an qatliha dari membunuhnya. Syarton apa Pak? Grab apa? Fitting. Kepiting ini hilaf.
Berbeda pendapat orang ulama. Wa ada Asy Abu Hamid wa Imam Haramain. Imam Al-Ghazali dan Imam Haramain gurunya min hadad darbi dibda, dari masalah itu bagian dari dibda wasyaratan wa huwa mahramani alal madhab sahih. Diharamkan menurut madhab yang sahih. Wa bi qata al-jumhur wa fihi ma qaul dhaif anau halal. Tapi mengatakan itu adalah dia dhaif anau halal. Boleh. Yang mengatakan halal. Mungkin Imam Ghazali belum merasakan kepiting kayaknya. Kalau enak kan dari kepiting. Tapi kalau kolesterolnya tinggi adanya Pak. Allah alam. Kemudian ada watimsah. Timsah yakni buaya. Nah, apalagi buaya darat, Pak. Nah, buaya darat. Wa matimsah haramun ala sahih. Haram. Al-masyhur. Nah, kemudian salhafah, kura-kura, ya, ini yang bisa kemarin. Kura-kura itu ada khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Dia pemakan ular ya, betul kalau pemakan ular juga itu kura-kura. Hadatsana A'id bin Habib an Hajjaj an Ataqala la ba'sa min akliha, tidak apa-apa makannya. Ini yang mengatakan boleh ya, yakni as-sulhafah. Wa as-sulhafah faharamun alal asah. Nah, tapi di dalam kitab Majmu' dan Al-Hayawanat Al-Kubra itu adalah sulhafah haram alal asah. Khufashur wa tawatur yang ditanyakan tadi. Kelelawar haram. Kenapa haram? Anak Ibad bin Ishaq an Abi qala na Rasulullah sallallahu an khatatib audul buyut. Nah, ini kelelawar. Rasulullah sallallahu melarang khatatib audul buyut yang suka ada di rumah-rumah itu. Ya, kelelawar, kepala kalong, kelelawar gede gitu. Yang termasuk hewan mamalia ya, menyusui kan. Himarun ahli itu keledai haram. Keledai yang di kampung, bukan liar tadi. Kalau keledai liar kan tadi hilang. Hudhud, nama mana hud? Yang itu dulu menjadi spionase Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ya. Mirip burung pelatuk yang ada jambulnya katanya. An Ibnu Abbas Rasulullah SAW angkot di arba. Rasulullah SAW melarang dari membunuh 4 hewan. Minat dawal dari hewan. 1 an-namlatu, semut. Yang dibunuh Pak kalau ada semut. Gigit Pak. Apa-apa sabar aja. Saya ingat Mbah Maimun itu dulu. Biarkan nyamuk yang menggigit, kemudian serang semut yang siapa tahu kamu dengan membiarkan itu rahmat Allah turun yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Memang yang saya ceritakan itu Al-Ghazali masuk surga gara-gara apa? Gara membiarkan hewan lalat yang kemarin meminum tintanya. Masya Allah. Ya udah nggak usah dibunuh. Wanakhlah, nah itu madu, bukan madu, tawon. Jangan dibunuh. Udhud, nah itu jangan dibunuh. Itu dilarang. Namlun, tapi haram nggak dimakan. Haram semut dimakan. Karena dilarang oleh Nabi dibunuh. Lebah, nahlun, haram dimakan. Madunya boleh nanti. Akrabun, kalajengking, skorpion ya, haram. An Aisyah anin Nabi qala khamsul fawasik, ada 5 hewan yang fasik, yaktul yuqtiluna yang bisa dibunuh fil haram. Al-fa'ratu, tikus. Nah, boleh Pak dibunuh. Akrab, kalajengking. Gurab, gagak. Wal kalbul akur, dan
anjing galak. Anjing galak. Tapi kalau hadis ini bagi orang yang pencinta hewan, ditentang betul. Ya sama, huma perhewanan. Nah, kita harus kita adil juga. Artinya ya kalau selama tidak mengganggu. Nah, kalau yang mengganggu apapun bisa. Ada di dalam fikih itu ada begini. Orang kita lagi sholat, Pak. Lagi sholat di sini. Tahu ada ular. Gimana itu? Sholatnya apa mau batal apa lari? Sholatnya mau batal. Pas dia rakaat terakhir lagi, ada ular ini imam. Pas dia mau masuk ke sarung lagi, gak pakai celana lagi. Gimana? Ya lari, Pak. Sholatnya batal nggak? Tidak batal. Jadi sholatnya apa? Sholat siddatul khauf. Sholat karena takut. Tapi jangan ngomong, aduh ada ular lari. Tapi baca, Allah Akbar kabirun, tidak sambil lari. Boleh, tidak menghadap kiblat. Kalau dipatuk mati syahid gitu. Tergantung, Pak. Sudah tahu itu membahayakan ya. Inilah nggak lari. Saya bilang, mohon maaf, ketika gempa, ya. Kalau orang ngerti fikih dia akan lari, Pak. Wah, kan saya lagi sholat, mati syahid. Dia kita membiarkan diri kita untuk padahal kita ada sesuatu untuk bisa menghindar, gitu. Ya, kalau bisa untuk menghindar, kenapa enggak, gitu kan? Allah itu tidak kejam kok, Pak. Allah itu memiliki sifat Rahman, sifat Rahim, ada musuh, ada dispensasi. Bapak pergi ke Bandung atau ke Surabaya, jaraknya jauh, sholat yang itu aja yang wajib itu tidak boleh, hanya Allah kasih dispensasi. Ya udah boleh sholatnya tapi di jamaah, kan gitu. Yang tadinya 4 jadi 2. Maka kata Imam Abu Hanifah, wajib hukumnya menjalankan rukhsah itu karena itu tidak perintah Allah. Gitu. Saking sayangnya kepada manusia, kepada makhluk. Kemudian hudia itu elang tapi yang black kid ya, yang hitam. Maka boleh dibunuh itu kata Nabi. Termasuk hewan yang boleh dibunuh. Belum elang itu. Burung, gagak, fa'rotun, tikus, semua haram itu. Haram-haram. Kemudian baun, ini baun itu nyamuk, Pak. Boleh nggak makan nyamuk, Pak? Lagi makan, toto masuknya. Sering begitu ya, Pak? Toto nyamuk masuk. Baun, ya kalau kelepasan masuk ya nggak apa-apa. Kalau bisa dilepehkan ya dilepehkan, haram. Kenapa? Qala atau wa kullu aduwin laka lam yudkar qatluhu fa'aqtuluhu wa anta ramun qala qultu lahu wa aqtulu al-ba'ud wa qala na'am. Nah ini katanya ba'ud itu termasuk haram, dan ba'ud itu nyamuk itu tidak bisa naik di ketinggian lebih dari 12 meter. Ada di dalam kitab Hayatul Kubra itu kalau makanya kalau hotel semakin tinggi semakin tidak ada nyamuk ya, nggak bisa jangkau dia, dan hidupnya juga tidak lama. Dan mengatakan 3 hari itu sama dengan lalat nggak lama. Hayatun haram, ular, maka termasuk hewan yang boleh dibunuh. An Ibnu Umar an sami'a Nabi yakhutubu ala mimbar. Nabi, menurut Ibnu Umar, saya pernah mendengar Nabi lagi khutbah dalam mimbar, yaqul uqtulul hayat, bunuhlah ular, waqtulu dadub yatain wal abtar. Jadi makanya jangan jinak ular, kalau dia mati karena ular. Ada kemarin pawang ular ya, malah dipatok sendiri. Karena ular itu termasuk hewan yang pendendam, Pak. Pendendam. Dulu pada cerita ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang di gua Sur, yang ketika itu ada gelombangan ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, tutup tangannya. Nah, itu saya sahabat,
ternyata dipatuk sampai menggigil kan. Terus kata Nabi, kenapa ya Abu Bakar? Patuk ular. Akhirnya ularnya keluar. Tanya oleh Nabi, Nabi bisa tahu. Kenapa Pak? Gimana saya nggak marah? Saya 1000 tahun menunggu beliau, menunggu Rasulullah. Giliran ada ditutup kali ini. Dilepaskan oleh Nabi. Masya Allah, ular aja senang. Maka maaf saya tidak bisa hadir, maaf. Nanti malam sini ada maulid. Jadi memeriahkan itu saking cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1000 tahun di situ aja nggak kemana-mana. Karena dia pernah dengar bahwa nanti akan lewat Nabi akhir zaman ketika itu. Masya Allah. Itu cintanya kepada Nabi sehingga dilepaskan, tidak dibunuh oleh Nabi. Baik. Kemudian ada hewan yang haram karena menjijikan. Misalkan ada hulzun ya. Apa? Itu mohon maaf tadi sejenis bekicot, Pak. Sejenis bekicot. Wa at-tahrim. Karena persoalannya apa? Listibafihi, karena jijiknya aja. Dubabun, apa dubab? Lalat. Kullu yang haram juga dimakan. Makanya di dalam kitab idal taqa ad-dubab, kalau ada lalat jatuh ke dalam air, maka fal yagmis, celupkan lalat itu. Fa inna fi ikhda janawahi, karena di salah satu sayapnya adalah ada ada dawanya, ada obat. Jadi satu sayap dia penyakit, satu sayap dia lalat. Maka Nabi celupkan itu karena itu penawarnya. Nah, itu. Kalau mau diminum, ya kalau diminum nggak tumpahin aja. Jadi kalau mau diminum itu Nabi minum begitu. Kemudian ada Ibnu Wardan, tahrimul akli istiqdariha, karena jijinya juga apa? Kecoa. Kemudian ada bumun itu burung hantu, Pak. Burung hantu yang di pohon ini ya, karena jijinya itu lil khubsi lahmi, karena jijik dagingnya. Tapi kalau jijik itu bisa beda pendapat. Jijik menurut Arab, tidak jijik menurut kita, ya. Kemudian bago itu burung betet, Pak. Akatua. Yang haram keluar, ada yang haram memakannya, tapi ada juga yang halal memakannya. Jadi burung apa? Burung kakatua atau burung betet didukung khilaf. Laba-laba al-ankabut. Ini laba-laba al-ankabut. Tahrimul akli istiqdariha, karena jijiknya maka haram. Taus tahu Pak? Taus. Burung merak. Itu burung merak. Burung merak khilaf. Indah burung merak. Allah menciptakan bulunya yang berwarna-warni. Yahrumu aklul lamit taus lihub silami, karena jijik dagingnya. Waqilah yahillu li'annahu la yaqul minal mustaqdarat. Nah, ini khilaf. Ada yang mengatakan halal. Sikhliyah itu jenis kadal. La yajuju aklu li'anna minal khaba'is. Kadal. Kemudian khurbat. Nah, ini yang tanyakan, gimana kalau bunglon? Ini bunglon termasuk khilaf juga. Nah, bunglon itu yang bisa warna-warni ya. Kemudian habin atau yang ummu habin atau qadil jabal. Ini tokek gurun, tokek. Mirip tokek biasa tapi perutnya lebih lebar. Gimana, ada yang lebih gede? Yang mana itu, di mana? Burung apa? Hewan apa yang kita punya itu, keajaiban punya itu?
Ah, komodo. Apalagi itu komodo. Komodo. Kemudian cikcak. Cikcak haram, Pak. Anna Ummu Syuraik akhbaratu anna Nabi amara bi qatil auza. Ummu Syuraik mengabarkan Ummu Syarif mengabarkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaruha. Nabi memerintahkannya bi qatil auza dengan membunuh cecak. Misalnya ada orang saya mencari sunnah membunuh cecak. Cari kesunahan kok itu. Cari yang lain apa? Sholat sunnah 1000 rakaat gitu ya. Jangan cari yang gitu, yang gitu-gitu ya. Belum tentu cecaknya yang waktu di, karena ini adalah dulu membahayakan, ngasih tahu rahasia. Mungkin cecaknya yang dulu, yang cecaknya sekarang nggak berdosa. Kasihan juga. Jadi cari yang sunnah yang bisa yang lain. Jangan itu. Saya mencari kesunahan, tapi sholat sunnah nggak pernah. Hunafas. Oh iya. Honafis. Honafis itu kumbang yang rumah akluha li istibahatiha. Jujud. Nah, ini jujud. Jangkrik, Pak. Ada yang makan jangkrik? Qala al-Midani al-jujud darbun minal haram. Mengatakan termasuk bukan belalang, maka hukumnya haram. Enggak, Pak. Git lagi. Kemudian buk itu apa? Kutu. Kutu dimakan. Ilqun yang rumah ilqi apa? Lintah jangan dimakan, Pak. Kemudian burgus. Nah ini burgus itu termasuk la yajuju aqluhu li'anna minal hasarat al-mustabatsah. Inilah beberapa hewan-hewan dan yang memang mungkin di sekitar kita ada, kemudian termasuk hewan-hewan yang memang kelihatan halal ternyata haram, ada yang kelihatan haram ternyata halal. Kalau sudah tahu, mudah-mudahan ini menjadi filter untuk kita untuk memakan barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita memakan sesuatu yang haram karena Allah melarang terhadap makanan-makanan yang diharamkan. Karena pasti kenapa Allah mengharamkan halal itu pasti ada mengandung doror, mengandung bahaya. Maka mengobati dengan sesuatu yang najis kan tidak boleh. Karena Allah tidak menurunkan satu obat dengan yang najis, tapi diobati dengan sesuatu yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, maka tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Itulah yang mungkin Bapak dalam pagi hari ini, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, enggak. Kalau enggak ada, mungkin cukup. Assalamualaikum. Ya. Yuyu yang nggak boleh, tapi yang ini khilaf, saraton termasuk. Maka ada yang mengatakan mau yang ikut membolehkan silahkan, mau yang tidak boleh silahkan. Karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan kepiting. Maka tadi dikatakan adalah khilaf. Khilaf itu artinya ulama berbeda berpendapat. Jadi kalau yang mengikuti yang boleh, maka kalau yang mungkin tidak boleh ya tidak apa-apa. Makanya kita khilaf itu. Tapi kalau memang nyaman, enak ya silakan. Maka kita sudah memutuskan juga kepiting itu halal. Kalau yuyu yang ada di sawah, itu bukan ya yuyu ya. Keyep, orang Sunda bilang keyep. Nah, tidak. Kejebak gitu atau kayak dibuat, itu kan kondisinya
Betul, baik. Bagaimana kalau kita memakan sesuatu yang diharamkan dalam kondisi boleh? Al apa namanya? Al hajat tubihul mahdhurat. Suatu kebutuhan membolehkan sesuatu yang diharamkan. Tapi biqadriha, dengan sekadarnya. Kita lagi healing atau lagi ke gunung, gitu. Oh, ada makanan yang ada di depan ternyata hanya bangkai atau hewan yang diharamkan. Boleh nggak? Boleh, tetapi jangan dibawa pulang. Jadi hanya sekadar memutuhi ruhnya saja. Ada babi lewat, nggak ada lagi, ya udah, misalkan. Tapi jangan, ternyata enak ya daging babi, bawa pulang nggak boleh gitu. Jadi sesuatu yang diharamkan dibolehkan biqadriha, dengan sekadar ukuran menutup ruhnya saja, menyelamatkan jiwanya saja, gitu ya. Oke, Pak. Oh ya, kopi luwak. Saya sudah putuskan tergantung kopinya, Pak. Kalau dia mensucikannya bersih, maka halal. Ya halal. Tapi kalau mensucikannya tidak bersih, tidak sesuai dengan syariat, tidak boleh kita makan. Maka kopi luwak pasti meminta untuk disertifikasi halal kehalalannya, untuk bisa diteliti. Nah, kemarin saya ke Bandung itu kopi luwak. Kalau kopi-kopi gambar luwak boleh nggak? Boleh. Ini kopi yang memang dari luwak, maka kan yang dilihat saya pembersihannya, Pak, bersihkan dulu. Dan ternyata kopi itu apa istilahnya? Ari-arinya itu keras juga. Jadi kalau dimasuk ke dalam perut musang, sedikitlah untuk terkontaminasi dengan kotoran itu. Ada pelapisnya kan, setelah disucikan kan dimasukin ke mesin penggiling tuh untuk dibersihkan ari-arinya itu. Itu begitu. Dan difermentasikan kurang lebih hampir 5 hari. Dikeringkannya itu antara 4 sampai 5 hari. Nah, maka kenapa mahal? Karena prosesnya susah. Kemudian disortir mana yang baik, mana yang jelek. Gitu. Ada yang baik, ada yang jelek. Jadi kalau gitu tergantung ya. Tergantung lihat prosesnya. Kalau prosesnya bagus tidak apa-apa, maka dikumis suci. Kopi yang difermentasi melalui hewan luwak atau musang. Itu ya, Pak. Ya. Kalau daging biawak biasa kan buat obat gatal pada orang itu gimana? Ya. Saya katakan penyakit yang memang menurut ahli, ini ahli ya. Secara sepihak memang itu bisa menyembuhkan atau sebagai obat boleh. Tapi kalau katanya, nah itu jangan dihindari. Darah ular kobra, ya kan? Ya udahlah kalau main. Kalau memang belum ada menurut ahli, kalau menurut ahli itu kan sudah uji saintifik. Dia udah dicoba di mana-mana, memang betul itu. Nah, kalau memang betul menyembuhkan, nggak apa-apa. Tapi kalau masih katanya, maka di dalam fikih katanya harus tanya dulu kepada memang yang betul-betul ahli. Kalau ahli memang itu bisa mengobati bulu, budigan, ya boleh. Tapi kalau masih ada obat lain yang halal, kenapa enggak? Gitu ya? Nah itu ya. Kalau makanan yang untuk obat itu ada rukso ya, ringanan. Nah ini untuk obat biologi misalkan gatal-gatal gitu. Tapi kalau obat psikologi maksudnya obat pingin gitu. Oh ya, biologis. Ya. Obat kepingin. Nah, bagaimana obat untuk kepingin tapi haram, yang diharamkan? Yang diharamkan misalkan ular gitu kan. Kepingin makan ular. Ya makanya itu dikembalikan kepada orang ahli juga. Betul nggak itu sebagai penguat? Nggak ada obat lain. Ini kata Imam Al-Ghazali, kalau pengen kuat itu makan burung emprit, halal kan? 200 kali loh Pak. Masya Allah. 200 kali. Kita jual 1 kali aja ngempor. Nah, ini jadi cari yang halal-halal aja. Cari obat, kan yang obat kuat malah kan minta sertifikasi halal juga. Kan yang karena takut misalkan diharamkan. Ya, cari yang halal aja masih ada, kenapa ngambil yang haram kan gitu. Telur bebek aja, ada yang dan yang lain.
Jadi kaidahnya sama, gitu. Jadi kalau memang makanan sesuatu yang memang mengandung dorong, membahayakan terhadap kita, maka tidak boleh untuk dimakan atau diminum. Itu aja sih kaidahnya. Ada lagi? Pak Haji kayaknya mau nggak? Karena ketergantungan misalkan ya pakai ada kemudian ya belum ada menghilangkan tapi kan tidak serta-merta hilang ya kan jadi ya memang itu kalau anda katakan Obat-obatan terlarang. Baik. Bagaimana mengkonsumsi obat terlarang untuk kesehatan? Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena belum tentu dia untuk bisa mengobati kan. Nah, maka ada rehabilitasi untuk bagaimana untuk obat yang diharamkan tapi memang untuk obat rehabilitasi. Contoh bius, misalkan kan untuk tapi bagi orang untuk kepentingan medis boleh, karena untuk mengobati. Tapi itu berarti berdasarkan fatwa ahli yang memang ahlinya. Tapi kalau bukan ahlinya mau hanya kebablasan mengonsumsi obat-obat terlarang hanya untuk bagaimana doping terhadap badan kita sebagai stimulan kan? Nah, itu tidak boleh juga. Jadi tetap semuanya dikembalikan kepada orang yang ahli. Fikih juga tidak sembarangan juga. Maka disebut namanya ahlul khubro. Apa ahlul khubro itu? Ahli yang berpengalaman. Nah, pengalaman itu dibuktikan secara saintifik. Kemudian orang banyak mencoba, ternyata manjur. Nah, itu sebutnya ahli. Itu tetap tidak boleh. Ya Pak Haji. Salam. Baik. Nah, begitu dia selesai kerja di atas, itu banyak buah. Ya, saya minta ya, saya lihat kalau itu orang yang manfaat itu sebetulnya mungkin masalah dari artinya orang yang punya rumah ini tidak. Oh ya, pertanyaannya begini, apakah ketika mengontrakkan rumah, apakah barang-barang yang di sekitarnya bisa dikontrakin juga kan gitu kan? Dia nanam buah, nanam ini, ya, apakah include gitu kan? Apakah include terhadap akan itu? Jawabannya tidak. Jadi kalau kita kontraknya rumah aja, terus ini ada buahnya, ini ada mangganya, silakan makan. Biidni sohibul kontrakan, harus dengan izin yang punya kontrakan terlebih dahulu. Kalau ada izin halal. Misalkan nanti Pak, nanti ini ada kalau memang boleh jatuh, saya ambil ya, apa-apa, air nggak apa-apa. Tapi kalau kita ini saya kontrak kok. Karena kenapa? Karena wama yang bawah sesuatu yang ikut di sekitarnya wama haulaha tidak ada dalam akan kontraknya. Jadi yang halal hanya ya itu aja. Jadi kalau menyuruh bawa ambil aja nggak boleh. Tapi kalau kayak kemarin Pak Haji mangga ini ya itu boleh, ya yang gitu. Manis juga ternyata mangganya. Ya. Jadi jangan dikiaskan kepada tadi kan ada hewan yang ada di dalam kandungannya ketika disembelih ikut gitu kan. Nah, karena itu sama tuh. Tetapi kan itu dalam sudah masuk dalam kategori zatnya. Kalau ini kan di luar. Jadi sesuatu yang barang tidak ada di antara pakan berarti ya tidak boleh. Itu Pak ya. Satu lagi ya. Lalu ada juga cacing. Itu gimana? Baik.
Bapak lihat fatwa MUI yang sudah menghukumi bagaimana hukumnya cacing, ya kan? Cacing, tapi kalau dikonsumsi untuk obat-obatan boleh, ya, itu sudah ada pakarnya. Tapi dikonsumsi sebagai makanan, nah itu yang lihat, nah boleh. Tapi kalau ada permin, permin ya, obat cacing untuk yang dari cacing untuk obat apa itu panas, nah, itu boleh. Karena yang sudah pada hari ya. Tapi kalau dikonsumsi sebagai makanan kayak keripik jangkrik, keripik cacing, ada ya. Termasuk apa kenapa tadi? Termasuk ihtibas apa ya? Ini jijik, yang menjijikkan. Jadi kategori jijik itu jadi satu yang menjadi patokan hukum juga. Cacing kalung. Oh laron sama Pak, sama dengan larva. Jadi tidak boleh juga untuk kita makan. Laron kayak cangkilung. Kalau seneng ya. Jadi tidak masuk dalam kategori belalang. Kan orang boleh ini kan belalang ya. Jadi tidak masuk dalam kategori belalang itu. Kan standar boleh atau tidak ini termasuk hasyarat apa termasuk jarod? Ini termasuk jenis yang melata, serangga atau bukan, gitu kan? Nah, ternyata enggak. Kayak larva itu enggak, ternyata bukan masuk itu. Maka tidak kalau yang mirip-mirip seperti jarod, belalang itu masih dibolehkan selama tidak membahayakan. Selama tidak membahayakan. Kalau membahayakan tetap enggak boleh. Itu Pak ya. Ya. Itulah mungkin Bapak yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat. Saya mohon maaf ada kekeliruan, kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.